Sipil, Hopal, PT. Jadi eh, ketujuh pangkal kata kerja ini kita harus inikan kembali ya, ulang lagi dan jelaskan aturannya. Karena waktu kita belajar di Ibrani 2 tentang ketujuh pangkal kata kerja ini, hanya menjelaskan bahwa ini contoh kata kerja bentuk piel, diber. Menerjemahkannya begini. Jadi kita tidak ditolong untuk memahami seperti apa grammar dan pengaturan sintaksnya. Nah, secara khusus pangkal kata kerja kal. Nah, yang kita dapat selama ini itu yang kata akal, terus halak, kemudian amar. Itu semua sebenarnya masuk pangkal kata kerja kal. Sudah? Nah, pangkal kata kerja kal itu ciri khasnya selalu bunyinya AA. AA, kal. Kalau dalam pengertian orang Ibrani, kata kerja yang ringan. Mereka sebut kata kerja ringan. Dalam pengertian ringan, artinya bahwa pangkal kata kerja kal itu ya bukan soal ringan cara bekerjanya, semua kan berhubungan dengan kata kerja toh, dengan perbuatan, tetapi dapat dibagi dua bentuk, Misalkan dapat dibuat fungsi eh, eh, statif dan preventif ya. Jadi misalnya tadi itu akal, makan, halak, pergi berjalan, yasab, tinggal duduk, kara, berseru, berteriak, menamai. Terus apalagi yang kita ini amar, itu bara. Tetapi sesungguhnya dalam pengertian bentuk sintaks kata kerja pangkal kal itu terdapat dalam dua bentuk dan fungsi, yaitu statif dan preventif. Statif sendiri mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi. Jadi sebenarnya harus kita pahami. Justru kalau menurut saya kalau belajar bahasa Ibrani ini dulu harusnya dijelaskan. Jadi yang termasuk kata kal itu adalah kata kerja yang mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi. Apakah akal bisa masuk di bagian statif? Makan, akal bahasa Ibraninya. Amar. Apakah amar bisa mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi? Menurut saya tidak. Lalu Pak yang mana? Nah, jadi di sini kita melihat ada kabet menjadi berat. Jadi keadaannya menjadi berat. Jadi kemudian ada bos menjadi malu. Ada katon dalam keadaan kecil. Memang tidak mewakili seperti yang kita waktu belajar kata kerja kal di Ibrani 2, bunyinya a itu tidak. Jadi secara pengertian, kata-kata kerja yang mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi, itulah bagian dari pangkal kata kerja kal. Jadi waktu kita menerjemahkannya, kalau kita menemukan kata itu, kata yang mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi, itu termasuk kata kerja kal. Nah, kalau yang lalu kan kita belajarnya yang AA, seperti yang saya bilang tadi di awal. Ya. Amar, halak, kara, natan, bara, yasab,
Jadi sebenarnya sedikit bergeser ya, karena kita lihat fungsinya statif. Tapi kalau fungsi vientifnya yang mengekspresikan suatu tindakan atau kegiatan. Jadi ternyata kalau kita mau pahami dengan baik, ya, fungsi vientif itu lebih mendominasi dari fungsi statif untuk pangkal kata kerja kal. Karena vientif itu mengekspresikan suatu tindakan, kegiatan. Ya, contoh ya tadi itu Nathan. Itu kan satu kondisi mengekspresikan satu kegiatan, tindakan. Nathan artinya memberi. Amar berkata. Kara berseru, berteriak. Nathan memberi tadi ya. Halak pergi atau berjalan. Yasab tinggal. Sem menaruh, meletakkan. Lalu pertanyaannya, Pak, kalau kita jumpa pangkal kata kerja kal, bagaimana kita menerjemahkannya? Untuk pangkal kata kerja kal, tidak banyak aturan yang membuat kita pusing ya. Harus begini, harus begini. Jadi pangkal kata kerja kal, kalau memang fungsi kata itu mengekspresikan suatu tindakan kegiatan, terjemahkanlah. Contoh, tindakan itu berjalan pergi, terjemahkanlah pergi, berjalan. Kalau tindakan itu, seperti tadi dijelaskan di statif, mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi, terjemahkan seperti itu. Misalnya, kabet jadi tambah berat. Bos menjadi malu. Nah, kita tinggal melihat bagaimana kita menerjemahkan itu dengan baik kalau ketika kita menggunakan aplikasi program BibleWorks itu, ketika kita sorot, kita kasih contoh ya, Bapak Ibu kita kasih contoh. Oh belum ya, harus stop share dulu ya, maaf. Ternyata harus stop screen share. Udah kelihatan ini di Zoom? Belum. Itulah mengapa Bapak Ibu, udah kelihatan? Ya, itulah mengapa Bapak Ibu saya katakan diinstal. Karena ketika kita menjalankan kursornya, mengarahkan kepada teks bahasa Ibraninya, maka eh, analisisnya itu langsung keluar, dia jelaskan ya. Langsung dia jelaskan analisisnya. Langsung keluar penjelasan analisisnya. Itulah yang menolong kita. Contoh seperti ini. Ya ini. Yiskeni. Nah, dia langsung keluar itu penjelasannya bahwa itu kata kerja pangkal kal. Karena termasuk vientif, mengekspresikan suatu tindakan, satu pekerjaan. Ini, yiskeni. Nah, jadi mencium itu mengekspresikan suatu tindakan, pekerjaan. Begitu juga dengan yang lainnya. Nanti dia kasih tahu ini kata depan. Ya, jadi ketika kita menerjemahkan, jangan lihat langsung di IT apa terjemahan baru dan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini hanya pembanding bagi kita. Karena kan apa namanya itu bukan sia-sia ya. Berarti terabaikanlah waktu kita yang habis untuk belajar bahasa Ibrani kalau kita langsung ambil terjemahannya dari sini. Tapi terjemahkan aja satu-satu kata dulu. Kemudian waktu disusun, pakailah aturan grammar sintaks. Kalau untuk kata kerja pangkal kal, tidak banyak aturannya untuk itu. Hanya kalau itu ekspresikan, misalnya mencium, ya terjemahkanlah mencium. Nanti baru ada di sini
dari mana, dengan apa, kalau keluar kata bendanya seperti bibir. Nah, itu saja makanya nanti kata kerjanya tetap dia menciumku gitu ya. Nah, tapi dia bentuk imperfect. Kata mencium, imperfect, Pak. Oh iya, imperfect. Kita sudah belajar kemarin bagaimana caranya melihat ya sintaks yang mengatur kita menerjemahkan. Rupanya imperfect itu tidak harus diterjemahkan dengan akan. Jadi kondisi pekerjaan yang belum selesai. Nah, itu yang kita diarahkan. Mengapa kita saya sarankan laptop itu install lah. Jadi kalau sampai bulan 2 awal masih belum dapat, nanti saya di sini punya ada flash disk yang sudah di copy, nanti tinggal pindahkan, saudara copy lah. Tapi membutuhkan waktu sampai setengah jam untuk memindahkannya dan memindahkannya ke flash disk, dari flash disk nanti ke laptop saudara, laptop Bapak Ibu. Jadi gunakan ini untuk melihat itu pangkal kata kerjanya kal atau apa. Ini kal tapi bentuknya imperfect. Ya. Ada lagi kata kerja yang lain? Kita lihat nanti. Dia jelaskan nanti sama kita. Itu kata kerja atau kata benda atau conjunction gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ayat 2 kita syukurnya hanya satu kata kerja. Dan kata kerja itu bentuk kal imperfect. Kalanya imperfect, tapi kalau pangkalnya kal berarti hanya ada dua. Mengekspresikan sesuatu tindakan, ya itu yang ventif tadi. Dan yang statif. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kita lanjut ya. Untuk pangkal kata kerja nifal. Pangkal nifal arti dasar dari pangkal nifal, ya, arti dasar dari pangkal nifal itu bahwa subjek dipengaruhi oleh kegiatan atau keadaan dari kata kerja. Jadi subjek ini dipengaruhi. Kemarin waktu kita belajar awal pangkal nifal itu kita katakan pasif dari kal. Ternyata tidak semua pasif dari kal. Ada juga nifal itu bentuk pasif dari pangkal kata kerja yang lain. Bahkan ada kata-kata tertentu memang bentuknya nifal, cirinya dimulai dengan ni, ya, umumnya sebagian besar. Jadi di sini contohnya nismat, dihancurkan, ya, dari kata kerja pangkal kal samat, menghancurkan. Jadi kalau bentuk dari pangkal kata kerja kal ini kita bisa membuat atau kita bisa melihat bahwa ada nifalnya, ada bentuk pasifnya. Dari samat, samat itu menghancurkan. Ya, bukan somat ya. Ya, jadi samat, jadi menghancurkan. Iya. Kemudian ternyata arti nifal itu dapat dibuat menjadi 4 bagian. Arti dalam kondisi medial, kemudian arti dalam pengertian pasifnya, kemudian adjektifal dalam kondisi sifatnya berfungsi sebagai kata sifat, dan yang keempat itu status ganda di mana subjek ya yang melakukan kegiatan dan dipengaruhi oleh kegiatan itu. Kadang kita bisa sebut itu sebagai refleksif. Ya, saya menyikat gigi, menggosok gigi, itu kan refleksif atau diri sendiri gitu ya. Bukan menyikat gigi orang, tapi diri sendiri.
subjek ya yang melakukan kegiatan dipengaruhi oleh kegiatan itu. Dipengaruhi oleh kegiatan menyikat gigi tadi. Itu salah satu contoh yang simple. Ya. Kalau mandi tidak bisa, itu intransitif. Makan memang kita melakukan, tapi itu intransitif. Masih ingat ya dengan kata kerja intransitif. Jadi artinya tidak semua pekerjaan yang dilakukan subjek kepada dirinya sendiri itu kita bisa golongkan refleksif. Yang penting dulu kita pahami bahwa arti nifal bisa digolongkan ke dalam 4 golongan. Medial, pasif, adjektifal berfungsi sebagai kata sifat, dan status ganda. Sekarang teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas penterjemahan Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 11, coba sebutkan satu kata kerja bentuk nifal. Apakah saudara menemukan kata kerja bentuk nifal di ayat 1 sampai 11? Silakan lihat. Kidung Agung 3-nya ayat 1 sampai 11. Ayat berapa yang ada bentuk nifalnya? Apalagi yang sudah parsing ya. Kata kerja, orang ketiga. Coba lihat. Adakah di dalam ayat 1 sampai 11 bentuk nifal? Mari kita sama-sama cari. Kita kembali lagi ke ini ya. Pasal 3. Oke. Ayat 1. Sebenarnya kalau dengan menggunakan Bible Box ini satu-satu kita harus mengerjakannya. Nah, tapi kalau tadinya Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas, ini piel. Ini kal. Ayat 1, piel, dan kal. Tidak ada. Pindah ke ayat 2. Atau ada yang sudah memparsing kemarin itu. Supaya jangan lama kita. Ini nggak ada. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugasnya. Coba lihat dulu. Ini tidak ada. Ini foil. Ini piel juga. Ini kal. Ini piel imperfect. Piel imperfect. Ini kal perfect. Kal perfect. Itu matsa. Kal perfect. Tidak ada yang nifal. Ayat 3. Ini kal perfect. Ini kal partisip. Partisip. Yang OE itu ya. Kemudian ini kal perfect. Ini juga kal perfect. Tidak ada kayaknya ya di sini. Oke. Baik. Sampai ayat 11 tidak ada yang nifal. Baik, bagaimana Bapak Ibu punya kerjaannya seperti kalau presentasinya seperti Ibu Selfie tidak bisa lihat, tidak bisa tahu mana itu yang nifal, mana yang kal, mana yang piel, mana yang pual, mana yang hifil, mana yang hofal, dan hitpile. Yang bisa itu seperti Gilbert, terus punyanya Pak Jamie semalam, dan punya Pak Putra. Untuk tidak memperlambat kita, bisa lihat di situ. Dia jelaskan ya, di morfologinya. Itu termasuk apa? Kal kah?
Kal juga ada perfect, ada imperfect. Coba Pak Jimmy sudah sampai ayat 11 kemarin belum ya? Belum. Sampai ayat 6 kemarin ya. Oke, Pak Jimmy baru sampai ayat 6, ayat 5, semua dari ayat 5 itu belum ada ya? Belum ada nifal. Baik, bagaimana dengan Pak Putra? Pak Putra, coba lihat di ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apakah ada kata kerja berbentuk nifal? Jadi sudah ditemukan satu. Ya, temukan satu, ayat 6. Ya, ayat 6 ada nifal. Mana teman-teman ini yang sudah mengerjakan presentasi? Mana kata kerja apa? Tidak ada nifal masuk di situ. Kata apa itu? Ini partisip, Pak, bukan nifal. Ada. Yang kata keberapa, Pak? Pertama, min ze Allah. Itu harusnya dia kalau dia nifal, yang merah nifalnya. Merah nifalnya. Tidak ya. Kata Allah itu enggak ada. Oke. Oke, mana? Menaruh. Apa ini? Kata enggak ada ya. Tadi ayat 7 kata keberapa, Pak? Ada. Kata 8. Kata ke-8 ini Mineboket itu. Itu tapi punya saya tidak keluar ya. Tidak terlihat bahwa itu nifal. Oke. Baik, tadi ada katanya ditemu di ayat 7. Terus lihat ayat 8. Sebenarnya yang sudah kerja seperti punya model punya Pak Putra itu lebih cepat dilihat ininya. Ini pual. Oke. Ayat 8 juga nggak ada. Ayat 9. Yang nifal. Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Pasal 3 itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Tidak ada. Baik, kita kembali ke materi. Maksudnya tadinya kalau ada, coba kita eh, dalam penjelasan itu bisa lebih memperhatikan kira-kira bagaimana kita nanti menerjemahkannya atau dalam memberikan komentar untuk terjemahannya, ya. Jadi jadi untuk refleksif subjek dan objek dari kata kerja itu sama. Jadi subjek dan objeknya sama. Jadi orang yang saya yang menyikat gigi, gigi dan gigi saya yang disikat itu sama.
Orangnya sama, halnya sama. Contoh nismar. Nismar itu dari samar. Samar itu menjaga. Tapi dalam bentuk nifalnya, dia tidak bisa dibilang dijaga. Perhatikan ya. Jadi kita tidak bisa menerjemahkannya menjadi dijaga. Yang bisa adalah kita masukkan dalam pengertian refleksif. Karena nifal itu bisa bentuk refleksif. Menjaga diri sendiri. Ya. Saya menjaga diri saya sendiri. Jadi dikatakan subjek dan objek itu dari kata kerja menjaga itu sama. Jadi cara kita satu kali kalau kita menemukan bentuk nifal tidak selalu harus diterjemahkan pasif. Tapi ingatlah ada 4 arti yang bisa kita pakai. Yang pertama medial, pasif, berfungsi sebagai kata sifat, dan status ganda. Nah, status ganda inilah yang kita mau jelaskan seperti apa contohnya status ganda. Jadi di sini salah satu yang disebut refleksif di mana subjek dan objek dari kata kerja itu sama. Jadi kalau ada sebuah kata bentuk nifal yang memiliki subjek dan objek dengan dari kata kerja itu sama, maka nifal itu diterjemahkan melakukan terhadap diri sendiri. Contoh, kata kerjanya kan kalnya samar, menjaga. Ya, jadi menjaga diri sendiri. Ada kata sabar, memecahkan, menghancurkan. Kalau kita temukan nisbar, berarti apakah bisa kita golongkan refleksif? Menghancurkan diri sendiri. Bagaimana caranya kita menghancurkan diri sendiri? Nah, berarti mungkin ada pilihan yang lain selain refleksif. Ya. Nah, ini yang saya mau menuntun Bapak Ibu untuk bisa ketika menemukan pangkal kata kerja, aturan grammar sintaks secara khusus sintak kata kerja itu menjelaskan kepada kita beberapa tahapan atau bagian. Nifal di sini akan menolong kita mengerti bagaimana yang dimaksud dengan refleksif, menjaga diri sendiri. Keluaran 23 ayat 13. Ya. Sini juga ada menyembunyikan diri. Kan saya menyembunyikan diri saya sendiri. Atau seseorang menyembunyikan diri sendiri. Begitu juga dengan contoh membalikkan badan. Di Rut pasal 3 ayat 8. Rut pasal 3 ayat 8. Ada yang bisa baca bagi kita? Silakan. Rut pasal 3 ayat 8. Silakan. Ada satu orang bisa volunteer. Bacakan bagi kita Rut pasal 3 ayat 8. Kemudian nanti kita coba menerjemahkannya. Ibu Selfie bisa baca? Ya, saya coba, Bapak. Wayehi bahasi Ya, Bahatsi. halayi enggak halaila Iya, itu dia. Halaila. we weyater weyaterat weya wa saya. Wah, itu Bu. wa Wah, oke. wayetaret Waye, wayetarat kan ada di yodnya ada satu titik pendua kalian. wayo Waye,
He. Waye. Waye. Bagus. Hara. Waye. Harat. Masih belum betul. Waye herat. Oh ya. Ya apa-apa, Bu. Ya, Herat. ya Ya. kan mungkin karena dia ini ya. Nah, oke. Waye herat. Waye herat. Bagus. Hashi. Belum tepat. Satu titik di Titik. bawah. Oh, ada titik. Hayo. Ah, Ha. Hai. Ais. Hais ya. terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Hais. Hais. Kadang-kadang kan kita sudah ini dulu ya. Jadi alifnya mau seperti S ya. Jadi jangan. Jadi H. Tetap Iya. juga. Satu titik di bawah. Langsung ikut dia ya. Ada Waye. jedanya sedikit. Oke, silakan Bu. Lanjut. H apa? Hais. Bagus. Wayila. Wayila tet. Iya. Wayilapet. Iya. Wayilapet. Nah, yang saya taruh tanda kuning itu sebenarnya bentuk nifal imperfect. Jadi tidak ada yang dalam satu kalimat dalam bahasa Ibrani, biasanya bentuk-bentuk nifal itu selalu muncul dalam bentuk perfect atau imperfect. Atau nifal partisip. Tidak pernah muncul murni sebagai nifal. Contoh kayak ini. Memang ini nilpat tadi itu bentuk murni dari nifalnya. Tetapi dalam teks-teks oleh karena narasi membuat bahwa bentuk nifal itu waktu dipakai dalam narasi, apakah cerita yang sudah selesai atau belum selesai, selalu mengikuti dua kala. Nifal perfect atau nifal imperfect. Nanti baru muncul lagi nifal partisip, ya, dan bentuk-bentuk lain, ya, dari nifal itu. Jadi makanya waktu saya kasih tanda kuning ini untuk menolong kita, Pak, kenapa bukan nilpat di situ? Iya, karena narasi itu menjelaskan, menceritakan pekerjaan yang belum selesai ketika di ini ya, dalam cerita itu. Terjemahannya, dan terjadi di tengah malam dengan terkejut laki-laki itu Hais membalikkan badannya. Nah, jadi kita melihat sini laki-laki itu. Siapa laki-laki itu? Nah, itulah gunanya fungsi awalan penentu. Ada tadi penjelasan di atas yang menolong kita menjelas bahwa itu terjadi di tempat pengirikan Boas. Nah, dijelaskan juga di ayat sebelumnya bahwa itu Boas yang tertidur di sana. Jadi laki-laki yang dimaksudkan laki-laki itu itulah Boas. Maskulin tunggal. Ya, jadi begitulah cara kita melihat bagaimana sekarang untuk memahami bahwa bentuk nifal itu yang ada dalam bentuk imperfect itu bagaimana kita menerjemahkannya. Menerjemahkannya hanya satu, yaitu membalikkan badannya. Karena dia termasuk bagian yang kita jelaskan tadi, itu ya, bentuk refleksif. Ya, refleksif itu di mana subjek dan objek dari kata kerja itu sama. Jadi Boasnya yang membalikkan badannya. Jadi tidak diterjemahkan dibalikkan karena dia pasif, bukan. Memang pangkal kata kerjanya itu nifal itu, tapi membalikkan badan bentuknya
refleksif. Dulu banyak yang sulit waktu belajar awal-awal tentang nifal, banyak yang sulit seolah-olah setiap kali ketemu kata kerja kal harus dirubah menjadi nifal. Atau sebaliknya, ketemu kata kerja nifal berarti ada kalnya. Ada ininya, ada bentuk kata kerjanya. Kalau ini pasif, ada kata kerja aktifnya. Padahal kal itu kita sudah belajar tadi ada dua, statif dan fluentif. Ya. Hanya mau menjelaskan respon terhadap yang dikerjakan dan yang statif tadi. Waktu kita menerjemahkan, jangan harus dirubah konsep kita. Jadi waktu kita menerjemahkan, harus pakai aturan ini. Pilih salah satu, refleksifkah, ini ya, refleksifkah atau resiprokal atau toleratif atau benefaktif kalau itu menyangkut subjek dan objek dari sebuah kata kerja itu sama. Itu yang disebut dengan status ganda. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa jelas? Oke. Nah, sintaks pengaturan yang kedua yaitu medial. Ini lebih ke arah meminta izin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nisal, ya hilang juga lagi titiknya. Bertanya pada diri sendiri, ya itu waktu apa? Waktu Daud dan Jonathan membuat perjanjian, biasanya kan Daud itu dipanggil ikut makan bersama-sama dengan keluarganya Saul. Jadi dia sudah janji bikin tanda sama Jonathan, kalau nanti ayahmu tanyakan tentang aku, haruslah kamu berkata, tadi Daud telah minta izin. Jadi di sini kita lihat bentuk medial. Jadi medial di sini kata kerjanya itu bertanya pada diri sendiri atau meminta izin itu memang izinkanlah aku, ya gitu ya. Sepertinya begitu. Jadi diri sendiri yang minta tapi bicaranya ke orang lain gitu ya. Jadi dari 1 Samuel pasal 20 ini kita lihat, jika ayahmu menanyakan tentang aku, haruslah engkau berkata, dia telah meminta izin. Ya. Im pakot yipe ya yip ke denu baru abika we amrata nisal. Jika ayahmu menanyakan tentang aku, haruslah engkau berkata dia telah meminta izin. Itu yang dijelaskan ke bentuk medial. Kemudian ada lagi contoh medial yang lain. Ya, itu kita pakai contoh yang bisa mengingatkan kita mencapai kemuliaan untuk diri sendiri. Ya, nikbat atau nikbat. Ya, di sini kita coba melihat dari Yehezkiel 39 ayat 13. Ada yang bisa membaca? Pak Putra, Pak Yo, siapa silakan membaca? Kalam, silakan. Pak Putra masih ada di situ ya? Masih Pak. Boleh minta tolong Pak, baca sama kita Yehezkiel 39 ayat 13. Ya.
Karl, Karl am Ares Mm-mm. Wahaya Mhm. Wahaya Wahaya Bagus. Lahem Ya, Lahem Lesem Lesem ya. Lesem nama ya, oke. Yom Mhm. dan Hikabedi. Nikah bedi. Oke, kita Ya, perhatikan. Ya, terima kasih Pak Putra ya. Gak apa-apa lah. Ya, Ibu Selvi, Pak Putra, Pak Yohanes, Pak Jemi nanti bolak-balik baca, enggak apa-apa, makin lancar gitu ya. Banyak menolong kita ya. Di sini ada nikabedi. Perhatikan nikabedi masih bentuk asli dari nikbat. Hanya berubah ada akhiran ganti i, irekyot. Akhiran ganti sufiks orang pertama umum tunggal, aku. Jadi kalau kata kerja itu nikabedi, ya, aku menyatakan kemuliaanku, ya, aku menyatakan kemuliaanku, ya, kabedi kemuliaanku. Nah, kalau kita melihat dari terjemahannya, seluruh penduduk negeri itu menjadi ternama pada hari Hayom atau Yom di situ. Nah, itu lesem namanya, terus le preposisi le kepada nama, ternama namanya lebih ini ya, baru pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Jadi di sini sama sekali tidak ada pasif. Dalam pengertian tidak ada bentuk kata kerja pasif. Misalnya makan, dimakan, pergi. Macam mana mau pergi, mau bikin pasifnya ya. Tapi ternyata bentuk nifal yang kita pahami selama ini adalah bentuk pasif dari kal. Ternyata kata kerja bentuk nifal sendiri dalam bentuk eh, medial diterjemahkan seperti kita menerjemahkan tadi, menyatakan kemuliaan. Kemuliaanku. Aku menyatakan kemuliaanku. Berikutnya, selain medial, ada juga resiprokal. Apa itu resiprokal? Resiprokal itu tindakan saling berbalasan. Nah, waktu kita nanti menerjemahkannya, kalau itu bentuk nifal resiprokal, maka kita akan menambahkan kata saling ketika menerjemahkan kata kerja nifalnya. Contoh di sini ya, nispat. Nispat dari kata kerja sapat. Ya, sapat menghakimi, mengadili. Tapi kan bentuk nifalnya bukan dihakimi, bukan diadili, tapi bentuk nifalnya, nispat itu digolongkan dengan resiprokal. Tindakan saling berbalasan. Diterjemahkan berhakim satu dengan yang lain. Contohnya di sini, dan sekarang di dalam 1 Samuel 12 ayat 7, dan sekarang berdirilah supaya aku bersama-sama kamu saling berhakim di hadapan Tuhan. Jadi pekerjaan yang
atau tindakan yang saling berbalasan. Ini Samuel meminta orang Israel, mari sekarang berdiri supaya aku bersama-sama kamu kita saling berhakim di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang jadi tidak dihakimi tapi saling berhakim. Bukan juga saling menghakimi. Ya. Jadi memang agak janggal kita bilang saling berhakim ya. Di terjemahan nanti coba lihat nanti di terjemahan baru yang versi 1 ITB 1 sebenarnya bagaimana cara membuat ini saling berhakim ini ya di hadapan Tuhan untuk resiprokal. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dulu untuk nifal. Nanti Bapak Ibu, grammar sintak ini saya akan kirim materinya semua ini. Kemudian nanti saya janji tadinya untuk kirim juga kalau saya cari PDF-nya untuk grammar sintaksnya. Bukunya Pak Weli, saya sedang hubungi tadi, saya WA Pak Weli. Apakah Pak Weli punya PDF-nya? Bolehkah ini dikirim? Kalau ada, nanti saya share ke Bapak Ibu di grup. Nah, kemudian nanti materi untuk drama Kidung Agung itu juga nanti akan saya kirim. Bisa dipelajari, dibaca-baca. Nah, mengapa kita tidak lanjutkan perpanjang ini? Karena masih banyak, lebih dari 10 orang ya, yang belum mempresentasikan tugasnya. Yang mempresentasikan tugas itu baru 6 ya, Pak Putra, 6 orang. Jadi Bapak berharap harus presentasikan. Pak, sama-sama aja begitu-begitu aja. Bukan. Saya sudah lihat. Ya, walaupun yang Pak Jimmy pakai dengan Pak Gilbert gunakan hampir sama pakai morfologinya, ada hal tertentu yang memang antara mereka berdua berbeda, tidak kerjasama, tapi beda dan kekeliruannya pasti berbeda juga dari duanya. Nah, satu lagi, kalau kita gunakan sudah ada 3 model sebenarnya ya. Model yang digunakan Gilbert beda dengan yang digunakan Ibu Selvi, beda lagi dengan Pak Yohanes. Jadi sebenarnya kalau yang dipakai Ibu Selvi itu kita sulit sama Pak Kaborang ya, sulit mengerti di situ hanya dapat pengucapan bahasa Ibraninya aja. Nepesi. Ah, coba nepesi itu kata benda atau kata kerja yang di parsingnya seperti apa? Tiba-tiba jiwa ada yang bilang jiwaku ya. Ada yang bilang cintaku, dari mana? Nepesi cintaku gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu presentasi sekarang, saya kasih komentar, itulah yang akan diperbaiki. Oke? Coba Ibu Catur, masih ada Ibu Catur? Tadi Ibu Catur WA saya kemarin atau yang ini ya, mau mencoba presentasikan. Hai. Ibu Catur, oke. Iya, Pak. Ibu kan sudah kirim tugas. Bagaimana Iya. Ibu? Apakah Ibu mau langsung share dari laptop Ibu? Teman-teman yang lain, perhatikan ya, teman-teman yang lain yang belum, kalau udah dikoreksi supaya jangan lakukan kekeliruan yang sama. Saya sudah koreksi punya Pak Jemi, walaupun hanya 5 ayat, punya Pak Putra, sudah selesai semua, tapi baru 5 ayat. Koreksi-koreksi itu langsung dilingkari, langsung ditandai supaya itu yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan nanti kalau Ibu Catur, Ibu Rini, kemudian Ibu Wulan, Pak Adnan, Pak Perhatian. Oke, Ibu Catur mau share diri atau saya ini Bu dari laptop ini? Gimana Bu? Iya, dari laptop Bapak saja. Oke, baik Bu ya. Sebentar ya Bu. Saya bentar. Yang tadi pagi saya kirim Bapak ya. Ya, sebentar saya cari dulu di kemarin. Oke, baik. Itu saya nggak bikin nama Ibu kemarin. Ini siapa ini? Ibu nomor HP-nya
belakangnya nomor berapa, Bu? 5313. Iya, Oke, 53. 5313. Baik, bentar ya, Bu. Karena di sini ada di sini 5313 supaya nanti karena banyak nomor yang saya tidak simpan namanya belum ini kan, Bu. Kalau nggak salah Ibu udah belum bisa lihat ya, sebentar. Belum. Iya, yang tadi pagi Bapak. Iya. Tadi pagi. Iya. Ada kirim tadi ya. Iya. Dalam bentuk PDF atau Ibu kirim ya. Oke. Aduh. Sebentar ya, Bu. Saya ini kan sudah terbuka. Kita coba dulu. Oke. Siap-siap yang lain ya, Bapak Ibu, tolong. Ini kan, Bu. Benar ini ya, Bu ya? Yang satunya Bapak, yang satunya, yang tadi pagi. Yang tadi pagi. Iya. Sebentar. Bukan ini Bapak, iya. Berarti yang barusan. Tadi saya sudah kirim di Bapak. Oh. Sebentar, Bu, karena 5315. Sebentar ya, Bu. Oh, yang ini, Bu. Yang PPT ya, Bu? Iya, Ini. coba Oke, Bapak. sebentar ya, Bu. Sebentar. Yang lain siap-siap. Bisakah dari laptop sendiri di presentasi ya? Kalau tidak, kayak ada kurang tuh ligungnya. Ligung kayak ada kurang. Mana yang belum rekonstruksi? Iya mana yang kecil kan besar? Besar. Oh, ada. Tapi bukan ligung. Apa? Saya kira hilang kan. Yang kita saya simpan baik. Bukan lama-lama simpan. Baru beli, baru namanya beli. Kita sini-sini. Namanya sangat bosan. Tapi kalau beli saya sih, kalau saya fokus ke HP. Terus kalau HP, kenapa kalau apa nih, baterai mobil sudah. pada dengar, totonya enggak dengar. Apa nih, saya di rumah. Boleh Ibu catur, bisa kelihatan? Iya, Bapak, bisa. Oke, baik. Sekarang silakan Ibu dari ayat 1 dibacakan Al-Miskabi. Silakan, Bu. Oke, iya, Shalom. Selamat siang semua. Shalom, selamat siang. Ayat yang pertama, Al-Miskabi Ba Lelo Bikasti et Seahabah
Nafsi bikastiu wilo misatiu. Oke. Di tempat tidurku, pada malam hari aku mencari cintaku, aku mencarinya tetapi tidak menemukannya. Oke, itu ayat 1. Baik, Bu. Sekarang Iya. ayat 2. Ayat yang kedua, aku mah na wa asau bair ba serwa hip ubare hobo Mm-mm. abaksa Abaksa. Oke, abaksa. abaksa Bagus. et sehabah napsi bik kastiu Mm-mm. Ya, betul. Bikasti. Terus? welo Bagus. mesatiu Iya, welo mesatiu. Oke. mesatiu. Aku akan bangkit, kataku, sekarang dan berkeliling kota di jalan-jalan dan di alun-alun di jalanan. Aku akan mencari satu cinta aku mencarinya tetapi aku tidak menemukannya. Oke ya, sebenarnya ada stop dulu. Ayat 2, Iya. perhatikan yang lain. Perhatikan yang lain. Oke. Misalnya begini kan, Bu. Ya, Ada dalam kurung kataku. ya. Ya. Dari mana Ibu sisip, di mana kata kerja bahasa Ibraninya kataku? Kataku. Iya, dari mana dia? Itu satu ya, Bu ya. Jadi nanti Ibu kan ada di tangan Ibu kertasnya, itu Bu. Iya. Nah, nanti Ibu lingkari supaya kalau ini benar terjemahan seperti ini, berarti Ya. lihat dulu apakah nanti di bahasa Ibraninya ada ini kataku, misalnya dibarti atau apa gitu ya di situ. Baik. Nanti boleh gitu ya Bu ya. Catat itu ya Iya. Bu. Oke. Kataku. Ya. Baik. Oke. Lanjut ke ayat 3. Silakan Bu. Ayat 3. Ya. Mesauni Oke. hasomerim Mm-mm. hasobebim Bagus. bait et siahabah Mm-mm. napsi reitem reitem Reitem. Ya. reitem. Reitem. Oke. Terjemahannya bagaimana Bu? Temukan aku penjaga yang berkeliling kota, satu-satunya cinta yang pernah kau lihat. Nah, Ibu juga lingkari lagi, sediakan pulpen. Baik. Kalau bair sudah betul. Iya. Kalau kota ya. Tapi Iya. di sini yang mau di ini satu-satunya cinta. Oke, baik. Satu-satunya cinta. Iya. Karena ada di situ nafsi. Oke. Ya. Terus kemudian di situ ra'a reitem. Yang melihat siapa? Orang keberapa? Oke. Bukankah yang M itu orang kedua maskulin jamak? Yang kalian. Karena kan penjaga-penjaga kan orang kedua maskulin kan? Jamak toh? Iya. Iya. Oke. Dilingkari ya Bu. Nanti coba waktu saya sudah mendapatkan buku grammar sintaknya, pakai aplikasinya, lihat dulu seperti apa yang pas Baik. menerjemahkan. Sekarang Ibu Iya. menerjemahkan ayat 4. Silakan Bu. Ayat 4. Kimat Iya, betul. Seabarti mehem et semasati et siahabah napsi astiu welo arpenu Ya. et sehabetiu Oke. el
bet imi Betul. well Ini heder horati. horati. Oke. Bagaimana Ibu membuat terjemahannya? Eh, baru saja aku melewati mereka ketika aku menemukan satu-satunya cinta di hatiku. Aku memeluknya dan tidak akan membiarkannya pergi sampai aku membawanya ke rumah ibuku dan di kamar dia yang mengandungku. Nah, Ibu lingkari lagi. Ibu Baik. inikan lagi. Kata baru saja aku Kata. melewati. Baru saja. Kimat. Itu kimat seabarti. Ya. Di mana Ibu taruh penerjemahkan kimat seabarti? Di sini Ibu justru tulis baru saja aku melewati mereka. Lingkari ya Bu. Jadi nanti itulah bagian yang harus diperbaiki terus kemudian susun. Terus ini satu lagi Bu, masih sama dengan ayat ketiga. Menemukan satu-satunya cinta di hatiku. Iya. Iya. Nah, sama dengan yang di atas toh Bu. Iya. Nah, nanti kalau memang ayat 3 sudah diperbaiki, menemukan kata yang pas cocok, berarti setiap ketemu seahabah, Ibu terjemahkan dengan arti yang itu. Baik. Sekarang Bu masuk ayat 5. Silakan Bu. Ayat 5. Sorry. Ayat 5 sayang. Oke. Silakan. Ayat 5. Ya, sebentar ya Bapak. Ayat 5. His body at camp. Bagus. Benov Yerusalem. Bisbau. Betul. Oh. Alo. Biailo. Iya, bagus. Hasadeh. Im Tairu. Weim. Ya. Te Ovru. Ya. Et ha ahabah. Bagus. Et ad set teh pas. Set teh pas. Set teh pas. Iya. Bagaimana Ibu Bagaimana Ibu menerjemahkannya? Silakan. Iya. Aku menagihmu putri-putri Yerusalem. Oke. Demi rusa atau ladang, jangan membangkitkan cinta sampai kamu berkenan. Jadi perhatikan ya, Bapak Ibu semuanya, dengarkan, perhatikan. Sudah ada 7 orang yang presentasi. Perhatikan di sini perbedaannya. Oke. Yang mana yang mau dipakai? Ibu sediakan ballpoint, lingkari lagi. Di situ ada demi rusa atau ladang. Oke, baik. Itu satu. Terus berkenan, oke, boleh. Di awal, aku menagihmu putri-putri Yerusalem. Jadi, kalau Ibu yakin bahwa kata ini lebih cocok, nggak apa-apa pakai Bu. Karena teman-teman yang lain tidak pernah ada menggunakan kata menagih. Baik. Kata menagih ini kan berarti sudah ada pembicaraan sebelumnya. Kan kalau kita menagih utang kan, orang kan sudah ada pinjam dulu toh. Tapi apakah, ini pertanyaannya, apakah pilihan arti kata ini sudah pas dengan ini? Mbak, saya kurang mengerti, Ibu bandingkan terjemahan dengan mana untuk hisbati. Hisbati. Kan hisbati itu, ya kan? Iya. Ya, aku menagihmu atau nanti coba. Oke, sudah Bu. Sekarang ayat 6. Oke, masih banyak yang nunggu. Oke, ayat 6. Baik. Mizot Allah min
Hamidbar, Mm-mm. Ketimarov, Ya, Asan, Ketin Marot ya, Asan, Mekuteret, bagus. Mo, Ya, Mo, Ulebo, nah, Ulebona, Bona, oke. Mikhol, Abkhat, Rokel. Rokel, oke, Rokel. Ya, bagaimana Iya. terjemahannya, Bu? Yang keluar dari padang gurun seperti tiang asap yang harum, mur dan kemenyan dengan segala macam bubuk yang harum dari pedagang itu. Ya, kalau mur, kemenyan, tiang asap tidak menjadi masalah. Ya, Perhatikan yang depan, kata yang depan. kedua. Itu yang keluar dari padang gurun, Ya, oke. Di dalam teks aslinya itu mizot olah. Oke. ya. Yang ibu terjemahkan yang keluar dari padang gurun itu kata yang keempat. Min hamidbar. Oh ya, Timorot. Jadi mizot olah itu, mizot olah. Ini ya, bagaimana ibu memasukkannya di dalam kalimat terjemahan ini? Karena belum masuk. Oke. ya, Yang ya, ya. ada min hamidbar ketimorot. Yang Oh, baik. keluar dari padang gurun seperti timrod itu tiang. Oke, jadi nanti coba Bu ya, ibu lingkari Ya, ada yang kurang. Oke, sudah lanjut sekarang. Terus ayat 7. Tinggal 4 lagi ayat lagi. Oke. ayat 7. Hine mitatau Ya, mitato bagus. selislomo Ya, sisim 60 ya, sisi. giborim Mhm. sabib lah mikgibore Yisrael. Oke. 60 orang gagah berani di sekelilingnya dari orang-orang Israel yang gagah berani. Ibu pakai apa? Orang-orang yang gagah berani. Ya, Oke. Nah, sekarang ambil lagi ballpointnya. Ibu baik. mulai dari 60 orang yang gagah berani. Ya, Padahal ada kata hine mitato selis selomo. Itu Ya. ibu tidak kelihatan di dalam penterjemahan ini. Ada 1, 2, 3 kata. Hine mitato selis lomo. Selis lomo itu berarti ada Salomonya. Nah, di sini ibu tidak jelaskan. Sebenarnya kalau ibu buat 60 orang gagah berani, nah, di samping Salomo, bersama Salomo gitu ya. Itu Ya. bisa. Tapi hine mitato itu belum terlihat terjemahannya. Di Ya. mana hilang? Hine mitato. Itu dilingkar, perbaiki, kemudian nanti susun dengan baik lagi. Silakan. Baik. Ayat 8. Ayat 8. Kulam ahuze herep melumede Oke. milhamah Betul. is al harbo Mm-mm. yereko mip pahat Mm-mm. balelo. Balelot. Oke. Bagaimana ibu menerjemahkannya? Silakan Bu. Mereka semua memegang pedang, dalam kurung makhluk yang diharapkan dalam perang. Setiap orang memiliki pedang di pahanya karena ketakutan di malam hari. Oh itu. Jadi ambil ballpointnya lagi Bu. Jadi ya garis bawahi
pedang di pahanya, alasannya karena rasa takut mereka di malam hari. Jadi itu satu. Coba Iya. nanti Ibu lihat lagi susunannya. Sepertinya bukan begitu. Iya. Ya. Repeating-nya. Tidak mungkin kan? Apakah Iya. orang yang bawa-bawa pedang itu karena takut ya, Bu? Iya, iya, iya. Oke. Di awal ayat 8. Mereka semua. Iya. Apakah mereka semua? Kulam ahuze. Ya. Iya. Kulam ahuze itu ada lagi memegang makhluk. Jadi kita ini makhluk. Iya. Ada banyak makhluk di muka bumi. Jadi yang maksud Ibu makhluk yang mana? Ini Pak Iya. Jimmy ini mengganggu, katanya makhluk halus, Bu. Oke. Boleh, boleh, boleh. Gak usah dengar-dengar ya, Bu. Nah, nggak masalah, Pak. Oke. Kita teruskan, Bu. Sedikit lagi, 2-3 ayat lagi. Ayat 9, silakan, Bu. Oke, baik. Ayat 9. Apirio, Ya. Asah, Lo, Hamelek, Selomo, Me, Ase, Halebanon. Halebanon. Bagus. Oke. Terjemahannya? Sebuah tandu menjadikan dirinya Raja Sulaiman. Raja Ya, siapa? Raja Salomo. Oke, Sulaiman. Oke. Dari kayu Libanon. Cobalah Ibu baca sekali lagi. Ya. Yang menjadikan Salomo menjadi raja itu apakah tandunya? Kan itu artinya ya, Bu ya. Sebuah Iya. tandu, subjeknya menjadikan dirinya Raja Sulaiman. Iya. Atau Raja Salomo. Bagaimana itu, Bu? Apa artinya? Ayo, teman-teman yang sudah membaca, ini apa artinya? Sebuah tandu menjadikan dirinya Raja Sulaiman. Ini keliru. Jadi, lingkari semua, Bu. Nanti lihat. Tandunya jadi benda hidup, Pak. Iya, iya, tandunya yang bikin jadi raja. Oke. Pak Yohanes itu yang bikin tandu jadi raja. Jadi, Oke. ya perbaiki ya, Bu, nanti ya, Bu ya. Lingkari. Oke. Sekarang ayat 10. Mari, Bu. Tinggal 1 ayat. Aduh. Amudau, Asah, Kesep, Rep, Ya. Pidatau, Sahab, Merkabau, Bagus. Argaman, Toko, Rasub, Ahabah, Mip, Beno, Ya. Yerusalem. Oke. Bagaimana Ibu membuat ininya? Silakan, Bu. Pilar-pilarnya dibuat dari perak. Oke. Penyangganya dari emas. Ya. Duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dilapisi dengan cinta oleh putri-putri Yerusalem. Oke. Ambil bolpoinnya lagi, Bu. Oke. Bagian dalamnya dilapisi dengan cinta oleh putri-putri Yerusalem. Artinya kan putri-putri Yerusalem itu melapisi tempat duduk bagian dalam itu dengan cinta. Iya. Itu kan maksudnya. Iya. Apakah memang putri-putri Yerusalem itu yang taruh apa ditaruhnya, Bu? Dilapisi dengan cinta, kayak kue lapis gitu ya, Bu? Hati, Pak. Kan Hatinya gitu maksudnya. tuh. Kan maksudnya itu loh, waktu susun itu toh. Jadi maksud Ibu kan ambil ballpoint, lingkari supaya nanti benar loh, Bu, supaya nanti Ibu jangan nanti waktu kita kumpul tugasnya kok kayak kue lapis ini atau bagian apa toh? Ya. Oke, baik. Ya, satu lagi, Bu. Aduh. Duduknya berwarna ungu. Iya nih. Ranjung Duduknya warna ungu. Siapa yang duduk? Atau penduduk? Atau bagaimana Ibu bikin duduknya berwarna ungu? Aduh. Tempat duduknya kali ya, Pak ya, berwarna ungu. Itu iya. Bukan yang duduk toh.
Iya. Yang duduk atau dia duduk. Yang duduk itu berwarna ungu. Tidak toh? Duduk, Tempat Pak. duduknya ya. Oke. Iya, Satu lagi iya. Bu, terakhir. Oke. Oke. Terakhir, yang 11. Se enah, Bagus. ure enah, Bagus. benov, Benot. iya, benov, siom, bamelek, selomoh, baatarah. Terus apa lagi tuh? Tarah ya. Iya. Seitara. Iya. Low, Bagus. Lo. immo, Mhm. bayom, Bayom. Hat- Pada hari. hatunato, Ya. ubayom, Mhm. simhat, lipbaus, Libo. Ya. Betul. libaus. Libo. Oke. Bagaimana Bu? Aduh, iya. Pergilah dan temuilah putri-putri Raja Zion. Hah? Selainan Oke. dengan Oke, terus. mahkota yang digunakan untuk memahkotai ibunya pada hari pernikahannya dan pada hari kebahagiaan hatinya. Nah, tengok ini Bu. Temuilah, ambil ballpointnya, Ya, lingkari, perbaiki. Temuilah putri-putri Raja Sion. oke. Raja Sion ya, ada putri-putri Raja Sion. Nanti coba. Kemudian ini Bu, dengan mahkota yang digunakan untuk memahkotai ibunya. Iya. Karena di sini kan Ba'atara seitara lo. Iya. Apakah yang memahkotai ibunya atau Salomo yang memahkotai mamanya, ibunya? Oke ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Beri aplaus kepada Ibu Catur. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Semangat Bu Catur. Iya. Ajari ya. Eling. Oke. Sama-sama belajar. Siapa berikutnya? Iya, yang tidak ada gambar hidupnya. Siapa berikutnya? Hah? Sudah kan kemarin Pak Putra sudah. Siapa berikutnya? Mbak Lucy, Pak Lucy. Saya belum Harus- Pak, saya belum selesai. Pak Waker. David, Pak David. Saya belum selesai Pak. Oke, baik. Sudah bisa? Dari laptop saja ya Pak Waker? Bisa share dari laptopnya Pak Waker langsung bisa? Kenapa enggak? Pak Waker ini, iya. Pak Waker mau presentasi tugas? Oke. Tidak? Oke, Pak David. Ada Ibu Rini, Bu. Udah. Ibu Rini, yang Pak. lain. Ayo. Ibu Rini, Pak. Ibu? Ibu Rini. Ibu siapa? Udah ya. Ibu Rini Pak, memang. saya lagi di perjalanan, ini perjalanan jadi tidak bisa. Kemungkinan besok baru bisa. Besok kita enggak ada, Pak. Kamu yang kuliah Besok sendiri, selesai. bisa. Malah sore. Nanti 2:30 habis kuis langsung selesai. Ibu Bulan. Ibu Ipin. Ibu Ipin, Bu. Halo, Pak. Halo. Halo. Iya, saya hadir. Benar, Mari, Bu. Ibu mau Pak, langsung saya dari laptop Bapak aja. boleh. Ibu sudah kirim, Bu, ke 7161. Ibu sudah kirim? Sudah, Pak. Sebentar ya, Bu ya. Oke. Oh, yang ini yang 0175, Bu. Iya, Pak, benar. 0175. Oke. Sebentar. Gak apa-apa. Bentar. Ya ampun, aku mati. Ini ya. Yang nilai 100.
Oh, ini. Iya, Pak. Ibu langsung pakai Word ya, nggak dibuat dalam bentuk PDF ya. Word aja, langsung ini ya Bu ya. Iya, Word, Pak. Oke, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Artinya nanti waktu saya masukkan perbaikan, Ibu coret di kertas di situ atau langsung dari laptopnya diperbaiki. Oh iya, Pak. Tapi bukan sekarang mau perbaikannya, tapi dibuat catatannya dari bisa pakai ballpoint kalau di kertas, kalau bikin sini review. Baik, Pak. Satu angkatan sama Bu Wulan. Oke. Sebentar ya Bu, saya kasih besar dikit ininya. Iya, Oke. Pak. Ibu udah bisa mulai, silakan Bu. Oh iya, Oh ya, Shalom. sebentar Bu. Katanya di share screen. Mana tadinya? Yang mana tadi ya? Ini. Ya, kelihatan, Pak. Oh iya, sudah. Oh, Sudah? Bisa sudah, bisa Pak. lihat Bu. Ibu Bu Bulan bisa nengok, bisa lihat. PowerPoint-nya kelihatan, mukanya ibu juga kelihatan kok. Bisa, Pak, bisa. Silakan. Oh iya, Shalom, selamat siang, Selamat Bapak, siang. teman semuanya. Saya mau mempresentasikan tugas saya. Saya juga menggunakan metode yang sama seperti teman-teman yang lain, seperti Kak Putra dan Kak Jimmy, Kak Apaksya, dan Kak Gilbert. Saya juga menggunakan Hebrew Interlinear. Saya mulai dari ayat yang ke-1, yaitu dari kata al dengan morfologi preposisi dari akar kata al, di mana saya mengambil artinya dia itu di atas. Kata yang kedua adalah miskabi dengan morfologinya kata benda maskulin tunggal, konstruksi orang pertama umum tunggal dari akar kata miskab yang artinya tempat berbaring, sofa atau tindakan berbaring. Stop. Kata Jadi perbaiki oh ya Pak. itu keliru. Jadi mana orang pertama umum tunggalnya? Ini kan hanya kata bendanya. Nah, Ibu Ya. bikin di morfologinya ada orang pertama umum tunggal. Oh iya Pak. Tidak ada orangnya di situ, hanya tempat berbaring saja. Oh iya, berarti saya tambahkan orangnya di sini ya Pak ya. Betul, 100. Oke, perbaiki. Lanjut, Bu. Iya. Oh iya, lanjut kata berikutnya adalah balelowot. Ya. Ya. Dengan morfologi kata benda maskulin jamak. Dari akar kata lail lel lailah yang Lailah. Itu artinya malam. Oke. Perbaiki ada preposisi ba. Ada preposisi ba, belum kelihatan di malam itu preposisi ba. Lanjut, Bu. Oh iya Pak, saya tandai dulu Pak. Ya, ditandai supaya bisa nanti ya, Bu. Silakan, Bu. Yang kata selanjutnya yaitu bikasti dengan morfologi kata kerja orang pertama tunggal umum dari akar kata bakas, yaitu untuk mencari. Berarti ini kan ada orang pertama tunggal, tapi saya belum masukin, nanti saya masukin. Bagus, Bu. Ya, terima kasih. Lanjut, Bu. Kalau tanda objek langsung nggak usah lagi dibaca ya, Bu. Karena sudah teman-teman yang lain tadi sudah biar mempercepat tanda objek langsung ya nggak usah dibaca. Langsung ke seahabah. Lanjut, Bu. Seahabah yaitu kata kerja orang ketiga sempurna, peminim tunggal dari kata aheb, yaitu untuk mencintai. Tapi ini ada saya selalu tidak memasukin kata orangnya itu, jadi iya, itu dia kekurangannya. Lanjut. Oke, teruskan Bu.
Yang selanjutnya nafsi, kata benda feminim tunggal, konstruksi orang pertama umum tunggal. Dari kata nephes, yaitu artinya jiwa makhluk hidup, kehidupan, diri orang, keinginan, gairah, selera, dan emosi. Tetapi di sini nanti saya akan tambahkan jiwaku atau Nah, begitu benar. Ya, 100. Oke, benar Bu. Oke. ya selanjutnya Pak, kata mencari, ini bikastim, yaitu kata kerja orang pertama tunggal umum dari kata bakas, yaitu untuk mencari. Tetapi ini kata kerja orang pertama tunggal, nanti mungkin saya ganti aku mencarinya. Mana-mana itu kan Ibu yang ini kan tengok teksnya toh? Oh iya Pak. Yang selanjutnya adalah welo, yaitu kata hubung atau kata keterangan partikel negatif. Dari akar kata lo, yaitu artinya tidak atau bukan. Dan selanjutnya itu mesatiu, dari morfologi kata kerja sempurna orang pertama tunggal, yaitu matsa, untuk mencapai, menemukan. Jadi di ayat 1 ini saya memberikan terjemahannya itu, di atas tempatku berbaring, malam-malam ku cari untuk mencintai dia jiwaku. Aku mencarinya tapi tidak aku menemukannya. Ya, dari 8 orang sudah presentasi, memang berbeda untuk ayat 1 ini. Di atas tempat aku berbaring. Menurut saya inilah terjemahan yang tepat. Di atas tempat aku berbaring. Lanjut Ibu, ayat 2. Ayat yang kedua, yaitu dari kata pertama itu akumah. Morfologinya kata kerja tidak sempurna orang pertama kreatif tunggal umum, dari akar kata kum, yang artinya bangkit, bangun, berdiri tegak. Dan kata yang selanjutnya itu katana, yaitu kata seru atau katana. Dari artinya adalah saya berdoa atau sekarang. Perbaiki lingkaran Bu. Jadi, nah Oh iya? itu kan seruan. Tapi Oh iya, Pak. Ibu bikin saya atau kami berdoa. Itu kan bukan seruan toh? Oh iya, Pak. Ya, itulah yang sering dijumpai di punyanya Gilbert sama itu ya. Tidak ada hubungannya, kan tidak ada kata kerjanya kan Bu? Cuma Oh seruan iya. toh? Oh iya, Pak. Iya, kalau ada tadi kata kerja baru kita bikin berdoa, itu pun kerjanya mungkin oh dia berdoa toh, perempuan ini berdoa. Enggak. Lanjut. Oh iya. Selanjutnya yaitu waasobah, yaitu morfologi kata kerja kulit kata sambung. Apa Yaitu itu Bu? dari Sebentar, kata kerja kulit. maaf Pak, ini kayaknya salah ketik. Oke, oke. Nanti diperbaiki ya Bu. Iya, Pak. Oke. Yaitu dari akar kata sabab, dengan arti untuk berputar, berkeliling, berputar, mengelilingi atau mengelilingi. Oke, Selanjutnya, lanjut Bu. selanjutnya bair, yaitu posisi artikel kata dua, kata benda feminim tunggal. Dari akar kata ir, yaitu Iya. kegembiraan. Saya mau tanya, nyalakan mikrofonnya. Apa arti ir? Kota. Kata benda. Iya, kota. Kota, ya. Kota. Jadi kalau dua feminim tunggal di belakangnya, misalnya kotamu, gitu ya. Jadi tidak ada iya, Pak. kaitannya dengan, ya diperbaiki nanti dilingkari Ibu, dicatat. Oke, lanjut Ibu. Baik, Pak. Selanjutnya adalah basewakim, yaitu morfologi kata benda maskulin jamak dari akar kata suk. Iya. Oke, iya, ya. Arti kata yaitu sebuah jalan. Lanjut. Selanjutnya ubarehobot, dari kata morfologinya
kata sambung kata benda maskulin jamak dari akar kata recop, yang artinya adalah tempat terbuka yang luas, plaza di kota-kota. Jadi mana Ibu yang pilih? Saya pilih yang kota-kota, Pak. Bukan plaza. Bukan. Ya karena dulu belum ada, zamannya dulu masih hutan-hutan, belum ada plaza ya Bu. Oke lanjut. Gak usah Iya. dimasukkan plazanya maksudnya. Jadi Oh, iya. Iya. konteksnya dulu Salomo punya plaza di mana? Iya, Anja, Pak. Pak. Matahari, Pak, matahari. Ramayana. Oke lanjut Bu. Lanjut, abaksa yaitu dari morfologi kata kerja tidak sempurna orang pertama kreatif tunggal umum dari akar kata bakas yaitu untuk mencari. Mhm. Yang selanjutnya objek langsung nggak dibaca ya Pak ya. Ya udah tahu kita. Seahabah yaitu kata ganti relatif kata kerja sempurna orang ketiga feminim tunggal dari kata aheb itu untuk mencintai. Dan yang selanjutnya kata nafsi itu kata benda feminim tunggal konstruksi orang pertama umum tunggal dari akar kata nephes yaitu jiwa makhluk hidup kehidupan diri orang keinginan gairah selera dan emosi. Yang selanjutnya kata bikastiv dari kata kerja perfect orang pertama umum tunggal, orang ketiga maskulin tunggal dari akar kata bakas yaitu juga untuk mencari. Yang selanjutnya welo yaitu kata hubung kata keterangan partikel negatif. Akar katanya lo yang artinya tidak atau bukan. Yang selanjutnya yang terakhir kata mesatiu dari morfologi kata kerja orang pertama tunggal umum, orang ketiga maskulin tunggal, dari akar kata matsa yaitu untuk mencapai, menemukan. Jadi di terjemahan ayat yang kedua saya membuat aku akan bangun sekarang dan berkeliling kota di jalan dan di kota-kota aku akan mencari satu cinta saya. Aku mencarinya tapi tidak aku menemukannya. Oke. Tadi berarti karena sudah kita perbaiki tadi di atas, nanti terjemahannya direvisi ya Bu. Oh iya Pak. Lanjut. Lanjut di ayat yang ketiga, yaitu kata pertama mesauni dari morfologi kata kerja sempurna orang ketiga umum jamak orang pertama umum tunggal dari akar kata matsa yaitu artinya untuk mencapai dan menemukan. Dan selanjutnya itu kata hasomerim yaitu morfologi kata kerja partisiple maskulin jamak dari akar kata samar yaitu artinya menjaga, mengawasi, melestarikan. Yang selanjutnya kata hasobebim yaitu dari morfologi kata kerja partikel maskulin jamak dari akar kata sabab yang artinya untuk berputar, berkeliling, berputar, mengelilingi, berputar mengelilingi dan mengelilingi. Yang selanjutnya kata bair. Ini yang tadi kata dari morfologi kata benda feminim tunggal yaitu ir dengan arti kata kota. Yang selanjutnya kata seahabah dari morfologi kata kerja relatif orang ketiga feminim tunggal dari akar kata aheb yaitu untuk mencintai. Yang selanjutnya kata nafsi dengan morfologi kata benda feminim tunggal konstruksi orang pertama umum tunggal dari akar kata nephes yang artinya jiwa makhluk hidup kehidupan diri orang keinginan gairah selera dan emosi. Dan kata yang terakhir adalah kaiterm yaitu kata kerja orang kedua yang sempurna dari akar kata ra'ah yang artinya untuk melihat. Jadi ayat yang ketiga saya memberikan terjemahan, menemukanku para penjaga siapa yang pergi tentang kota cinta saya kataku, apakah kamu sudah melihatnya?
Kenapa Ibu senyum-senyum bacanya? Enggak kayak nggak nyambung aja. Aneh ya Bu. Oke baik. Nanti perbaiki ya Bu. Perbaiki. Iya, Jadi karena kita rasa geli kok begini-gini ya. Kok ada pergi tentang kota. Coba ya nanti coba diperbaiki ya Bu ya. Tidak usah cepat-cepat. baik. Nanti sesudah Natal, sesudah tahun baru nanti baru masukkan ya. Nanti tunggu kita ketemu. Ibu punya aplikasi Bibleworks tidak? Belum Pak, belum punya. Oke nanti boleh ya. Oke silakan lanjutkan Bu. Selanjutnya ayat yang keempat, yang kata pertama itu kimat dari morfologi preposisi kata sifat maskulin tunggal dari akar kata met. Arti katanya sedikit, sedikitnya, beberapa. Yang selanjutnya kata seabakti, morfologinya kata ganti relatif kata kerja sempurna orang umum tunggal dari akar kata abak yang artinya menjauhkan. Yang selanjutnya, mehem, dari morfologi preposisi kata ganti orang ketiga maskulin jamak dari akar kata hem yang artinya menyukai. Yang selanjutnya, kata at dari morfologi preposisi akar kata at yang artinya sejauh, bahkan sampai, hingga, sampai, sementara. Yang selanjutnya, semasati dari morfologi kata kerja orang pertama tunggal umum dari akar kata matsa yang artinya untuk mencapai, menemukan. Yang selanjutnya seahabah kata kerja orang ketiga feminim tunggal dari kata aheb yang artinya untuk mencintai. Yang selanjutnya kata nafsi kata benda feminim tunggal, orang pertama feminim tunggal dari akar kata nefes yang artinya jiwa makhluk hidup, kehidupan, diri, orang, keinginan, gairah, selera, dan emosi. Kata yang selanjutnya itu ahastiu dari morfologi kata kerja orang-orang ketiga maskulin tunggal dari akar kata akhas yang artinya untuk meraih, memegang, mengambil alih. Selanjutnya kata welo yaitu kata hubung negatif partikel dari akar kata lo yang artinya tidak atau bukan. Selanjutnya kata arpenu dari kata kerja orang ketiga maskulin tunggal, akar katanya dari rapha yang artinya tenggelam, bersantai. Yang selanjutnya kata at dari morfologi preposisi akar katanya at yang artinya bahkan, bahkan hingga, bahkan sampai, hingga, sampai, sementara. Yang kata selanjutnya adalah sehabetiu dari morfologi kata kerja orang ketiga maskulin tunggal dari akar kata bo yang artinya masuk, datang, masuk, pergi, membawa. Dan kata selanjutnya adalah L, preposisi dari akar kata L yang artinya ke dalam, ke arah. Yang selanjutnya bet, morfologinya kata benda maskulin tunggal, akar katanya bait, artinya adalah sebuah rumah. Yang selanjutnya immi, kata benda feminim tunggal, orang pertama umum tunggal. Dari akar kata M, itu seorang ibu. Selanjutnya WL, morfologi konjungsi preposisi dari akar kata L yang artinya ke dalam, ke arah. Selanjutnya kata heder dari morfologi kata benda maskulin tunggal, akar katanya adalah seder yang artinya sebuah ruangan atau kamar. Dan kata terakhir adalah haurati dari morfologi kata kerja orang pertama tunggal umum, akar katanya harah yang artinya untuk mengandung atau menjadi hamil. Jadi di ayat yang keempat saya memberikan terjemahan adalah sedikit saja aku menjauhkan mereka sementara aku menemukan cinta yang kumiliki dan tak ingin melepaskannya sampai aku membawanya ke rumah ibuku
dan ke kamar wanita yang mengandung aku. Jadi yang perlu diperbaiki di sini, setiap kali ketemu kata depan atau preposisi, apapun jenis preposisinya, harus dijelaskan. Ibu harus tentukan grammar sintaks mana dari kata kerja itu. Ada le, ada tadi beberapa be, yang mau dipakai. Hubungan kaitannya dengan kata-kata yang mengikutinya. Oh Itu iya, Bu. Pak. Jadi sehingga waktu Ibu menerjemahkan di ayat 4 tidak lagi keluar seperti ini. Sedikit saja aku menjauhkan mereka. Karena dari mana kita dapat? Karena tadi ada pengaruh preposisi, bukan sedikit saja. Iya tahu. Jadi coba nanti Ibu lingkari, terus kemudian supaya Ibu catat di situ, supaya itu yang menjadi perbaikannya. Baik, Pak. Nah, waktu kita jam 12 kurang, ya istirahat ya. Jadi tidak apa-apa Ibu Bulan, kalau sudah sampai ke penjelasan ayat 4, berikutnya nanti waktu masuk jam berapa kita? Jam 1 ya? Jam 1, tidak usah dijelaskan morfologi dan akar katanya. Langsung saja baca kata Ibraninya. Contoh, Hisbati etkem benowot. Nah, langsung apa terjemahannya? Karena kan Bapak sudah dapat ini uraiannya, tinggal nanti Bapak mencocokkan. Kemudian apakah hasil yang itu yang mana yang perlu diperbaiki dari terjemahan seperti punya Ibu Catur tadi. Jadi nanti sesudah kita masuk jam 1, Bu Bulan masih menyambung ayat 5, tapi dengan catatan membaca yang kolom kata Ibraninya saja. Hisbati etkem benowot Yerusalem gitu ya. Bisbaot bawa alot gitu ya. Nah, Baik, kemudian Pak. menjelaskan ini Pak terjemahannya. Oke? Baik. Mengerti, Pak. Ya, terima kasih dulu. Belum applause, nanti dulu ya. Kita istirahat dulu. Bapak Ibu, kita istirahat. Nanti kita masuk lagi jam 1.